Indonesia binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma ja'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asi al-lisani kathiratun aydan mithlul ghibah wa hiya dzikruka akhaka al-muslima bima yakrah wa in kunta sadiqan wan namimah wal kadhib wasyatmu wassabbu la'nu wa ghairuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah yang kita hormati guru kita bersama Syekh Syakir Atas semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pelajaran. Kemarin kita bahas daripada maksiat anggota tubuh. Pertama, maksiat perut. Seperti makan riba, makan uang riba, minum atau makan sesuatu yang memakan, makan harta anak yatim, dan segala sesuatu yang Allah haramkan, atau baik itu berupa makanan ataupun minuman. Itu adalah bab minggu kemarin. Kemudian sekarang kita masuk daripada ma'asil lisan, dan daripada maksiat lisan itu kathiratun. Maksiat lisan itu banyak. Mithlul ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Ini definisi ghibah nih. Ghibah adalah menyebutkan saudaramu yang muslim yang apabila kamu dengar dia benci atau dia kesal, itu namanya ghibah. Yang dikatakan ghibah, kita ngomongin orang, kalau orang dengar dia kesal, itu namanya ghibah. Ghibah mah pujian beda. Misalkan kita ngomongin orang ini, oh masya Allah, dia tuh orang masya Allah rajin, itu bukan termasuk ghibah. Nilai plusnya di dia tuh ini yang bisa kita contoh tuh ini. Nah, itu bukan ghibah. Ghibah itu adalah mengucapkan atau menyebut orang lain yang kalau orang lain itu dengar dia benci, dia kesal, itu namanya ghibah. Walau bil qalbi, walaupun itu dalam hati kita, itu termasuk ghibah. Ini kita semua nih ya, kita belajar. Walaupun kita ngomongin dalam hati kita, itu termasuk daripada ghibah. Dosa yang begitu. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji. Dimana kalau ngaji pasti sedikit demi sedikit tahu. Oh ini dosa. Kita tahu oh ini dosa. Walaupun kita belum bisa ninggalin dosa tersebut, tapi kita tahu ini dosa. Tapi kalau orang yang ngaji dia nggak tahu itu dosa. Walaupun tasawwurun, walaupun yang kita sebutin itu benar. Contoh, ada saudara kita, misalkan ada teman kita hamil di luar nikah, kemudian kita omongin, walaupun kenyataannya benar, itu ghibah termasuk ghibah. Atau yang lainnya, ada kabar yang kalau didengar dia benci, walaupun kabarnya benar, itu namanya ghibah. Nah, orang yang boleh digibahin adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu boleh digibahin. Tempatnya ghibah adalah orang yang ninggalin sholat tapi dia pamer. Gimana? Ninggalin sholatnya pamer gitu. Gue nggak sholat nih, atau gimana? Ghibah.
itu boleh digibahin itu, tapi yang selebihnya nggak boleh. Walaupun apa namanya, dia dalam keadaan maksiat, dia dalam keadaan salah, dia dalam keadaan dosa, tetap kita nggak boleh ngomong untuk gibah. Gibah itu seperti dosanya itu seperti makan daging mayit. Jadi ada suatu hikayat, ada orang alim bertemu orang minta-minta. Ini orang alim cuma terbesit di hati ini, minta-minta, masih sehat, kalau kita masih sehat. Kemudian malamnya dia bermimpi dia makan bangkai orang tersebut. Langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya, apa sebabnya? Sebabnya karena kau gibah, bahasa kitanya kau gibahi orang minta-minta tersebut. Tapi dia orang minta-minta, sekelas engkau yang orang ahli harus untuk menggibahi orang. Oke, gibah itu bukan hanya di hati, walaupun di hati juga kita jangka begini atau kita berperasaan seperti itu, kita gibah. Wan namimah, kemudian namimah. Apa itu namimah? Atau bahasa kita ngadu. Ainatul kalam lil ifsad. Wa tafriq bainal ahibbah. Ngadu terhadap orang lain untuk memisahkan hubungan. Boleh hubungan sahabatan, boleh hubungan istri dan hubungan lain, dan kawan dan sebagainya, hubungan antar keluarga. Jadi dia ngadu A, ngadu B, itu namanya namimah atau ngadu domba. Itu dosa besar tuh semuanya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, hal tadruna man syararukum. Muhammad bersabda kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang paling bahaya di antara kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Atau bahasa kitanya ya kita nggak tahu. Qala syararukum dzul wajhain alladzi ya'ti hadha biwajhin wa haula biwajhin. Yang lebih bahaya dari kalian adalah yang mempunyai dua wajah. Datang ke mereka dengan wajah satu dan datang ke mereka dengan wajah yang kedua. Nah, ini yang paling bahaya. Ini paling bahaya, mempunyai dua wajah kan. Kemari pura-pura baik, ke sono pura-pura baik, tapi mempunyai tujuan yakni memperkeruh ataupun merusak pada hubungan antar orang. Namimah. Kemudian wal kadzib, dan juga berdusta atau bohong. Pun qala sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyadhaka bihil qaum. Wailun thumma wailun lahu. Celaka bagi orang-orang yang ngomong terhadap orang lain tapi ngomongnya bohong. Kenapa? Tujuannya agar orang itu tertawa. Makanya kita boleh bercanda itu nggak disalahkan. Tapi kalau bercandanya udah mulai bohong agar orang itu tertawa, nah itu adalah orang yang celaka. Oke, kalau orang stand up comedy, kan kalau dia lagi kesandung gitu. Karena dia berusaha untuk bilang lucu, ya, sampai lucunya berbohong, sampai yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kadang kesandung kalau lagi stand up, dia kesandung salah ngomong, memaksa membuat bohong agar orang tertawa. Itu adalah orang-orang yang celaka. Wasyatam, dan dunia bermaksiat lisan dan ghibah
ngomongin orang walaupun di dalam hati, walaupun yang diomongin itu benar, menamimah dan juga ngadu domba. Kemudian yang ketiga berbohong, yang keempat menghina. Wa huwa wasful ghair bima fihi naqas wa ihtiqar. Menghina itu pokoknya benar-benar merendahin orang, benar-benar menghinain orang, benar-benar memandang orang remeh, rendah. Itu termasuk daripada menghina. Itu dosa besar. Ini semua dosa besar. Ini semua penyakit hati. Semua yang kita bahas ini menjelang akhir daripada pembahasan kita itu semua penyakit hati semua yang kita bahas. Kadang orang lebih fokus terhadap bab ilmu ibadah zahir, yakni sholat, puasa dan lain sebagainya, sementara dia lupa ada kewajiban bab bagian dalam, yakni hati. Banyak orang yang ibadahnya masya Allah tapi hatinya lebih banyak. Kenapa? Karena mau belajar, lebih fokus terhadap ibadah zahir, sementara ibadah batinnya dia nggak tahu. Nyakitin orang, kalau kita belum bisa menggirakan orang, minimal jangan bikin sakit orang. Kalau belum bisa girain orang, minimal jangan nyakitin orang. Memang terkadang berbuat seperti ini itu sulit. Untuk baik itu sulit. Kalau baik, balasnya nggak baik. Kalau berusaha benar-benar yang terbaik bagi diri dia, cuma dia menganggap nggak ada apa-apa. Kalau dia menganggap atau membalasnya dengan itu sulit memang. Untuk menjadi hamba yang dicintai Allah itu sulit. Ini surga itu bukan ekstra. Surga itu nggak gampang, tapi membutuhkan ekstra. Bagaimana dia pengen punya duit banyak, butuh tenaga ekstra. Tenaga ekstra. Bisa kerja dari jam 7 sampai jam 5. Gajinya sekali. Gajinya udah habis. Dia mikir lagi gimana caranya biar gue punya duit lagi. Gua burung ngecat, gua sini ngecat. Semangat, gue ngecat sini berapa? Baik, nggak gede nih, nggak apa-apa, penting gue ngecat sih. Demi apa? Demi mendapatkan uang lebih. Sama kita, kalau kita pengen dapat uang lebih, butuh tenaga ekstra. Begitu juga membutuhkan tenaga ekstra. Kalau baik, dibalasnya nggak baik. Berusaha jadi yang terbaik, dibalasnya bikin kesel hati. Nah itu alhamdulillah tahajud bin iman karena belajar nih. Itu belajar. Oke, kadang kalau lagi tugas kita ada ngomong berulang-ulang, tugas kita berbuat baik. Yang orang itu balasnya nggak baik mau gimana, pokoknya kewajiban kita berbuat baik. Bukan hanya untuk antum, tapi juga untuk diri sendiri. Belum lama ada yang ngapor. Ini posisinya bukan teman sebaya, bisa dibilang dia yang ngaji sama dia nyapor, tahu-tahu ngomel-ngomel. Bukan ngomel-ngomel, itu berkecamuk asli. Kalau bahasa kerennya berkecamuk gitu. Hati jelek yang ngomong gini. Itu hati jelek. Lu kan jadi mau gua, kasar gitu nih. Nah, aku tahu ngomel. Tapi ya pokoknya campur aduk lagi. Kita berusaha untuk biar kita nggak terbawa sama hawa nafsu. Biar gimana pun dengerin, perhatiin, dengerin. Mengapa mulanya? Bercandain, tapi dia tetap ngomel. Karena ada kesimpulan bahwa dia dalam keadaan marah dia. Mungkin dia nggak punya luapan, kita gurunya. Alhamdulillah
kan, dulu kita udah bahas tentang daripada bab marah. Bab marah itu batu kerikil, batu yang dari neraka disimpan dalam hati. Kalau dalam keadaan marah itu membara tuh batu. Hati ini membara, panas, ngebul, berasap. Asapnya masuk ke pikiran. Pikiran berjalan nggak normal. Makanya kok orang marah tuh nggak normal dia. Dia nggak berpikir normal. Itu orang marah. Kayak kalau lagi ada berantem, apalagi antara suami istri, marah, dia nggak normal. Sampai kadang dia ngucapin cerai, yang hatinya tahu mau talak, nggak normal pikirannya. Karena lagi membara, jadi otaknya nggak berjalan normal. Jadi pas dia nelpon berkecamuk, kesel juga, tapi berusaha buat diri bahwa dia dalam keadaan marah. Jadi beliau main beradu gitu, berkata ilmu sama ilmu ini beradu. Tapi itulah, ya, alhamdulillah ada minimal yang kita belajar bareng-bareng. Kalau kita dalam keadaan begitu, ya kita harus tenang. Nah ini kita belajar tasawuf. Tasawuf itu ilmu pensucian hati. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu dari yang kita bahas dari A sampai Z, A sampai Z, enggak begitu, tapi praktek. Ketika kita baik, dibikin sama orang nggak baik, kita harus terus berbuat baik. Ketika kita baik, kita dijahatin orang, tetap kita baik. Ketika kita baik, ditipu orang, tetap kita baik. Itulah tasawuf. Ilmu praktek. Berat memang. Tapi itu baik lagi, surga membutuhkan tenaga ekstra. Itu yang keempat menghina. Kemudian yang kelima wasab, itu memandang rendah atau mencaci. Qala sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sabba walidayhi. Celaka atau terlaknat bagi orang yang mencaci atau memandang rendah orang tuanya. Wa fi riwayah min akbaril kabair an yasubbar rajul walidayhi, daripada dosa orang yang seorang anak yang mencaci atau memandang rendah atau memandang remeh orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusabbur rajul walidayhi? Wahai Nabi Allah, bagaimana seorang anak itu memandang remeh orang tuanya? Bagaimana seorang anak itu mencaci orang tuanya? Apa kata Rasulullah SAW? Yasubbu abar rajul, fa yasubbul akhar. Yang dimaksud memandang remeh, yang dimaksud menghina, mencaci orang tua itu adalah ketika dia mencaci orang tua lain, kemudian orang lain membalasnya. Itu sama saja mencaci orang tua. Kalau bahasa kami gini, kita ngatain orang tua, bocah teman kita, ya, teman balas ngatain. Nah ini biasa jadi bahan candaan kita ya. Itu sama aja menghina orang tua sendiri. Apa kalau mau ini? Yang sama kalau begitu. Itu menjadi main caci-cacian. Main kata-kataan bapak. Baldan. Sampai sekarang hampir udah tua masih main kata-kata bapak. Itu nggak boleh seperti itu. Itu termasuk daripada dong. Jika kita ngatain atau ngatain bapak teman kita, ketika kita mencaci bapak teman kita, itu sama saja kita mencaci orang tua kita sendiri. Oke, nggak boleh main kata-kata bapak. Lu dan Karena udah tua juga. Mandang rendah orang tua. Kemudian wal'an, dan juga melaknat. Lainnya.
Wala'an walau li haiwan atau jamal. Yang dimaksud melaknat walaupun terhadap hewan. Tuh hewan kaki 3. Kalau misalkan setan atau hewan, setan atau kucing, itu melaknat. Nah itu kita nggak boleh seperti itu. Setan atau ayam, kesel gitu sama hewan, nggak boleh gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, "Bil'anin, sesungguhnya orang yang sering melaknat, ya, la yakunu syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah." Ya, orang yang sering melaknat, dia tidak akan menjadi orang yang bisa memberi syafaat pada orang lain. Wala syuhada, dan dia nggak akan bisa menjadi bagaimana para syuhada, para orang-orang yang mati syahid yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Masing-masing memang mendapatkan, kalau dia orang baik, ya, masing-masing mendapatkan jatah untuk memberikan syafaat pada orang lain. Minimal kita nggak bisa menjadi orang baik, minimal kita punya teman orang baik. Berharap nanti jika kita dalam keadaan yang sama, dia bisa pergi memberikan syafaat. Wagairuha, dan selainnya. Maksudnya apa? Kata Nabi, seperti memanggil bil alqab makruha, seperti memanggil teman kita dengan lakop yang dibenci, dengan panggilan yang nggak didemen dengan teman kita. Misalkan panggil nyuk nyuk, atau panggilan yang nggak didemen dengan teman kita. Tahu nggak panggilan yang nggak didemen? Nah, pokoknya gitu dah. Ya, panggilan yang nggak didemen sama teman kita, yang dibenci sama teman kita, itu termasuk daripada maksiat lisan. Wakal kadhib Allah, dan juga seperti bohong, membawa Allah, ini lebih besar lagi. Demi Allah dah tapi bohong. Ini buat pembelajaran kita, sebab kita semua pasti seperti itu. Sampai sekarang, mungkin sampai sebelum mulai ngaji tadi masih seperti itu. Ini buat belajar kita lebih menfilter diri kita, menfilter lisan kita. Jadi lisan itu banyak. Yang pertama ghibah, ngomongin orang, walaupun di dalam menyangka orang bagaimana itu termasuk dari ghibah. Walaupun yang kita sangka, walaupun yang kita omongin itu benar, itu termasuk dari ghibah. Yang kedua, namanya mengadu domba, ya, punya dua wajah, dua muka, kesini beda, kesana beda. Ya, wal kadhib, berbohong, wasyab, menghina, wasab, mencaci, memandang rendah, walain, sering melaknat, ya, wagairuha, ya, memanggil itu panggilan teman kita dengan lakop yang nggak enak, yang dibenci. Wakal kadhib Allah, dan juga berbohong atas nama Allah, itu daripada maksiat lisan, dosa. Wa yaumal qiyamah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Allah menjelaskan di hari kiamat mereka memandang, mereka yang berbohong atas nama Allah itu wajahnya itu hitam, jadi dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang orang yang berbohong atas nama Allah itu wajahnya jadi hitam, ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud besar seperti itu. Mungkin yang kita baru tahu, boleh kita sedikit filter diri kita, sedikit filter lidah kita. Memang terkadang tuh opening gibah tuh paling enak. Opening gibah tuh paling enak. Kemarin saya hijau tuh, itu opening tuh. Mas. Mulai. Kemarin saya gibah tuh ada yang ngomong. Ketikan itu termasuk gibah.
main gibah-gibahan sama Pak. Gibah. Itu harus kita kurang-kurangin. Jadi emang setiap hari itu kita pasti mendapatkan dosa, nggak mungkin kan? Setiap hari kita mendapatkan dosa. Dosanya apa? Ya itu salah satunya gibah orang lainnya. Menyangka orang bagaimana hati kita itu masuk hal-hal yang dosa. Memang demi Allah dah, tapi bohong itu dosa. Manggil teman yang benci itu dosa. Main kata-kata bapak itu dosa. Yang membuat susah hidup kita adalah dosa. Terus ini yang membuat susah hidup kita adalah dosa. Oke, kalau kita ingat, kita selalu ingat. Kalau kita selalu ingat, segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah terjadi terhadap kita, khususnya yang gak enak. Kalau enak kita nggak bakal ingat dah. Ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi enak, kita nggak bakal ingat, ya kan? Lupa. Tapi kalau nggak enak, nah kita pasti ingat. Kita harus ingat sesuatu yang nggak enak terjadi sama diri kita itu atas kehendak Allah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama disebabkan karena dosa kita. Yang kedua disebabkan karena Allah ingin menghapus atau mengangkat dari kita. Yang pertama sebab karena dosa-dosa kita. Allah ingin hapus dosa-dosa kita, memberikan sesuatu yang gak enak terhadap kita. Yang kedua, ya, karena Allah ingin menghapus dari kita. Itu sesuatu yang gak enak sama kita tuh pasti hikmahnya seperti itu. Makanya hidup itu ujian. Gak ada orang hidup nggak diuji, gak ada. Hanya saja ujiannya berbeda-beda. Ada yang ujiannya dengan sakit, ada yang ujiannya dengan ekonomi, ada yang dengan suami istri, ada yang ujiannya sama anak, beda-beda masing-masing. Gitu. Tinggal kita bagaimana menjalani kehidupan ini dengan kita nggak melupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca membawa berkah dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Rabbis samawati